Kalau menurut gua ada bagus ada enggaknya sih. Enggak bagusnya ya ini bisa menjerumus ke hal-hal yang lain. Sama aja dengan layanan layanan yang kalian tahu lah layanan seperti apa. Ini membuka suatu gerbang kejahatan baru. Sebelumnya kita tahu bahwa perselingkuhan hype banget. Ini pasti bakal menjadi ajang perselingkuhan baru. Tren sewa pacar makin menjamur di Indonesia. Mulai dari 100.000, wadidaw, 100.000 sewa pacar. Dan ini juga gua membacakan biar tidak salah seperti TikTok. Oke. Viral jasa sewa pacar Twitter. Ini gua nggak tahu nih platform yang digunain apa aja. Cuman kalau dari yang gua baca nggak cuma di Jakarta ternyata nih. Penawaran jasa ini juga tersedia di beberapa kota Jakarta. Bolak-balik lu ngomong. Ada di Jogja, Malang, Bandung sampai Surabaya. Ini sumbernya CNN. Wah, CNN beritanya penting banget sih. Iya, jadi kalau ada apa-apa yang salin di berita lagi. Nah, katanya masing-masing penyedia jasa semua punya daftar harga. Oh iya, wajar. Wajar itu. Ada 75.000. 75.000 cukup murah. Itu tapi bukan sewa pacar, tapi ini temen nongkrong katanya. Pak 75.000 sampai ratusan ribu rupiah. Cuman ada yang pertemanan, ada yang kayak dating gitu, berbeda jasanya. Ngerti. Iya, ada teman nongkrong, ada dating, ada talentnya, talent bos, nonton bareng, makan bareng, beda-beda ternyata. Anjir apa sih? Dengan harga ini pengguna jasa juga bisa melakukan rangkul pundak, gandeng tangan, sandar pundak, foto bareng dan lainnya. Detail ya CNN perihal itu tuh detail gitu. Oh my god, gitu. Iya. CNN dewa emang ya. Apa sih ini rangkul pundak? Oh mungkin spesifikasinya. Dan ini katanya teman semata, bukan layanan hubungan seksual. Tidak tahu. Nggak tahu. Iya. Panggung kan nggak ada yang tahu. Kalau yang profesional sih aman. Ini ada kelas-kelasnya profesional. Mungkin ada yang bisa nggak terbawa perasaan lah, masih profesional. Oke. Dengan layanan ini, apa pendapat lo kira-kira nih? Sebenarnya sih awalnya pas gue liat video yang gue nonton yang itu, gue kira itu prank semacam kayak settingan doang. Oke. Cuma kan nih sekarang baru di press release nih. Iya. Perihal beritanya ya. Menurut gue sih sebenarnya fine aja karena sebenarnya kan manusia butuh teman. Iya, itu benar. Tapi kalau bukan dating sih, lebih kayak ke teman ngobrol. Kayak mungkin kalau gue pilih opsi yang nongkrong, misalnya kalau orang gitu yang nongkrong. Oke. Karena kita butuh teman ngobrol lah pasti gitu. Cuma kalau dating sih agak ini sih, gue kayaknya belum ini banget sih di Indonesia sih. Belum, iya. Dengan ini menurut tuh hal bagus atau enggak nih? Kalau dari gue ya. Pendapat lu, pas tahu ini pendapat lu apa gitu? Gue sih, maaf ya, gue sih enggak. Oke, menurut lu kurang baik ya? Ada lah beberapa poin-poin yang bisa gue sebutkan kalau itu kurang baik. Tapi ini dari segi nilai kehidupan ya, bukan dari segi norma gitu loh. Oke. Gue baru pengen nyeplos nih, nilai kehidupan. Iya, nilai kehidupan. Bukan nanti norma atau yang tertulis gitu ya. Oke. Jadi gue nggak setuju. Lu kayaknya setuju nih. Kayaknya pas lu bacain beritanya kayaknya lu setuju banget gitu. Kalau gue gini loh, kalau gue mikir sampai sebegininya apa emang sekesepian itu kak? Banyak orang yang sekesepian itu sampai ada layanan ini. Ya gue yakin banyak orang kesepian sih. Tapi kan gini, misalnya temen nongkrong, kalau dia nongkrong ternyata nggak nyambung, haheho, itu maksudnya. Oke, gini, gue nggak bahas soal gue setuju atau nggak dulu. Gue pertama kali mikir kalau temen nongkrong, kalau nyambung temen nongkrongnya, oke kita ajak nih cewek. Pas nyampe kita ngajak ngobrol, kita cerita, blow on anjir. Gitu Kan kita capek kayak ngomong sama diri sendiri dalam hati. Iya, itu oke deh, kita yang masih positif temen nongkrong gitu. Itu aja gue ngerasa takutnya gak nyambung. Lu bayangin lu ke cerita ngobrol sama orang yang baru lu kenal dan lu mau ya gini. Kalau temen nongkrong bisa curhat atau have fun. Ya. Cuma kalau have fun belum tentu bercanda nyambung. Belum tentu. Itu. Kalau curhat belum tentu nyambung. Gak ada, ya kan kalau perihal chemistry ini kan mesti di waktu yang berjalan gitu loh. Ini yang positifnya, temen nongkrong. Ini yang tadi ada 75.000 per jam. Ini kita masih bahas yang positif loh.
Kalau menurut gua ada bagus ada enggaknya sih. Kayak kalau nggak bagusnya ya ini bisa menjerumus ke hal-hal yang lain. Sama aja dengan layanan layanan yang kalian tahu lah layanan seperti apa. Kalau yang berhubungan dengan dating ya, layanan seperti apa kalian pasti tahu lah. Layanan keterbukaan. Iya, layanan oke, ya begitulah layanan ya itu bisa ke arah sana. Cuman kalau positifnya enggak sih, gue nggak ngerasa terlalu ada positifnya. Tetap dimanapun kalau teman kita butuh teman atau pacar itu gue tetap lebih prefer kita yang mencari. Maksudnya gitu, bukannya kita mencari melalui bukan gitu. Kita mencari di sini juga. Ya. Enggak. Lebih ke arah kayak kita yang memang menjalin teman sama teman-teman kita dulu atau cari pacar melalui lingkungan orang teman kita atau apa. Gitu, karena ya kita dari orang kita kenal aja karena bisa ngacau. Iya, makanya. Ini yang udah berarti kita kayak dulu deh, kita flashback aja ke zaman sekolah. Iya. Sekelas nih, pasti kita akrab tuh sama beberapa orang. Apalagi ini. Iya. Ini pasti akan ada yang nggak cocok dan pas mereka nggak cocok nih, akhirnya jadi nggak worth it gitu mereka rasanya. Karena menurut gue sih hal itu belum bakal mereka rasakan karena masih baru, masih fresh. Cuman apapun itu hal apa sih ada dampak positifnya menurut gue banget plus lah. Karena kita fokus bonus sih, iya cuma sekedar bonus aja, tapi yang pasti dampak negatif. Kayak dating app lah. Dating app si Panzu. Kan Oh iya, dating app. Dan of the planet of the earth. Oke, rambutnya udah mulai gitu lagi sekarang ya. Udah makin jadi. Nih, udah dong. Udah dong. Menurut gua ya kayaknya kurang oke ya. Kan dating app udah ada. Ya kan terus kita cari orang random juga kan. Yang orang random di mana? Kadang pakai foto fake atau apa aplikasi apa Tinder atau ya Omi atau deh pokoknya apapun itu yang dating app itu kan udah ada. Udah ada. Sebenarnya cuma bukan layanan layanan tapi mereka lebih mempertemukan orang yang mau date. Betul, dan itu jadi perkenalan dari awal dari dasar. Ya. Bukan langsung bayar ya. Bukan langsung. Kalau ini kan mereka pasti konsepnya kayak udah pacaran gitu loh. Iya, dan harus membayar baru mereka bisa dating. Kalau ini kan memang pendekatan. Walaupun itu pun aja banyak orang random loh. Banyak pendekatan gitu. Dan ini bener-bener kayak layanan yang itu yang layanan OB. Apa OB itu? Kalau dibalik Open BO ya. Kayak layanan-layanan seperti itu karena apa harus bayar dulu baru dapat layanannya. Dan berhubungan dengan layanan yang suatu hubungan dating yang menurut gua pasti oke deh. Gua nggak bahas soal teman nongkrong deh. Teman nongkrong itu kan bisa nyambung bisa enggak ya. Kadang kita ngumpul sama yang sekelas aja yang mau bilang bisa ada yang nggak cocok. Apalagi ini asing banget. Asing banget baru ketemu langsung berasa pacaran langsung dating. Nggak usah pacaran dia nongkrong temen. Baru ketemu langsung bercanda asik. Langsung tuh. Lo inget gak kemarin kejadian itu loh? Terus dia. Iya. Kan itu. Absurd banget sih kalau ketemu sih kayak gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak bayang sih. Karena ada tahap-tahapnya kita kenalan sama orang nggak bisa langsung gitu. Iyalah. Basa-basi. Iya sayang banget waktu itu 75.000 tuh. Ada ini apa karbonya tuh ini. Terus jalan. Ada argo yang berjalan kita pasti kagok sih, mungkin langsung friends gitu lancar gitu. Enggak mungkin sih kalau gue ya. Oke, dari yang pertemanan itu terus kalau pacaran dari yang dating deh boleh rangkul boleh apa. Pertanyaan gue gini, kan manusia cowok apa ataupun cewek, gue yakin kalau memang mereka pakai layanan itu pasti akan muncul namanya rasa nyaman. Enggak semua, gue yakin ada yang benar-benar kayak flat aja kayak bodo amat. Tapi kalau dilakukan secara terus menerus, gue yakin pasti muncul satu rasa nyaman yang dimana itu udah nggak profesional lagi layanan ini. Jadi emang yang gue bikin gue setuju ya. Sebenarnya agak ada unsur jeleknya seperti itu. Apa? Maaf ya. Ini menjadi pengen ngomong kasar lebih jelas daripada enggak. Oke. Jadi tau lah ya kayak yang tadi kita bilang Open BO atau mungkin kita lari lagi ke daerah sini ya. Mabes gitu, bukan markas besar bukan, tapi mangga besar. Itu kan ada mami-maminya ya. Oh iya. Jadi di sini platformnya ini soal maminya. Di dalamnya itu banyak ya anak-anak. Iya. Yang mana contoh
kalau dibayar pasti suatu saat pasti ada momen kayak gini nih. Contoh ya, ceweknya nih sebagai pemberi pelayanan. Iya. Customer-nya cowoknya megang, ceweknya ngamuk. Iya. Ya mulai ada konflik. Mungkin atau nggak gini, cowoknya katanya rangkul kan boleh, cowoknya ngerangkul, tapi di cewek akhirnya ngelawan, ngeberontak. Pasti ada efek kayak gitu bagi kaum hawa gitu ya. Iya. Terus yang orang lapor ke platformnya. Oke. Platformnya ngemarahin ceweknya, kan jadi kayak mami-mamian guys. Dan gini, platformnya anggap ada platform. Apa ini kan awal di Twitter. Lalu mau gimana? Makanya. Mau gimana? Emang yakin tuh nggak cuma ngerangkul doang? Bisa awas dari mana? Dan gini, namanya cowok ya. Kalau cowok emang udah ini dan dia punya uang, oke, dianggaplah perempuannya lagi BU juga. Perempuan lagi BU, cowoknya punya banyak uang, oke, awal layanan, tapi nih cowok nawarin, mau nggak kalau aku kasih uang sekian kita begini. Ujungnya sama aja. Ini main kayak softnya aja gitu. Iya, softnya di depan sewa pacar, tapi menurut kita tuh ini dampak negatifnya jauh lebih baik daripada dampak positif. Gue jujur aja, bagi gue dampak positifnya aneh sih. Mungkin lebih kayak orang yang jomblo ngenos banget, akhirnya dia bisa ngerasain jalan bareng cewek. Itu doang menurut gue, versi gue. Gue ngebayangin kalau gue jomblonya parah. Gue ngebayangin atau gue ngerasain gitu. Enggak, gue bayangin aja. Gue ngebayangin kalau kayak udah sampai nolak dah. Nah itu kan salah satu opsi. Bisa ngedate sama cewek, mungkin cewek gak ada yang mau sama dia. Mukanya kayak welcome gitu. Tapi ini kayak pelarian gak sih? Iya begitu. Bukan merubah diri untuk berusaha membaur, cuma memaksakan orang lain untuk menerima dia. Makanya alpha male gitu. Dan nonton konten-konten alpha male. Data motivasi untuk jadi pria sejati itu seperti apa? Thomas Shelby. Dan cewek-cewek ini misalnya memberi pelayanan cewek kan, maaf aja ya, gue ngomong kasar aja. Jadi cewek ini bisa dibeli. Iya, tapi ini maksudnya lebih ke cewek atau cowok atau dua-duanya? Sebenarnya gue makanya dua-duanya itu ada. Oke, dua-duanya. Itu sama aja konsepnya, entah cewek entah cowok itu bisa dibeli. Bisa dibeli dan arti ya begitu yang aneh, bukan kita memberikan suatu value dan arti yang bermanfaat bagi kehidupan. Contoh nih, kita sebagai konsultan pajak, itu ada manfaat yang kita berikan, jadi pas udah sewajarnya kita bayar. Tapi memang kita ngakuin semua orang menjual diri. Oke, bisa dia pekerja nih, menjual diri dalam arti menjual layanan, menjual produk. Tapi ini tuh lebih ngarah yang ke arah pekerja seksual. Bukannya maksudnya jelek. Iya, bukan maksud gue jelek, cuman itu apa bedanya kalau ujungnya menurut gue akan bisa sekarang. Dan makanya menurut gue walaupun gue kurang oke sama dating app ya, aplikasi ya mulai lagi gue keluar nih. Mengancam gue keluar nih. Ya, daripada apa maksudnya dating app aja gue denger kayak wih, aplikasi kayak gitu kayaknya random banget ya. Nyari pasangan di sana random banget menurut gua. Ya oke, tapi menurut gua jauh lebih oke daripada ini tren sewa pacar ini. Dan gua nggak tahu ini mungkin di luar negeri ada ya. Kalau di luar negeri ada. Di luar negeri ada dan so far oke deh. Kita udah simpulin kalau ada temen nongkrong aja belum tentu nyambung. Kita kadang sama satu circle lingkungan aja ada salah satu orang yang kita kurang nyambung. Nah itu loh. Dan pacaran masa awal sudah udah kayak pacaran. Dia bisa rangkul atau apa? Iya, gini deh. Kalau dari si pihak cewek atau cowok terserah. Gua ini nggak mau dipukul jangan cewek mulu lagi. Cowok atau cewek, dia mau disentuh atau dipegang, bukan pengen dalam arti konotasi negatif kayak rangkulan, gandengan atau apa, sama orang yang nggak disukain dan sama orang yang asing, itu kan suatu hal yang menurut gua agak menjerumus ke arah sana. Ya, ke arah mungkin yang kemaksiatan bukan berarti kita benar, maksudnya kayak agak mengarah ke yang kayak. Tapi kan kita bisa sepakati bahwa tindakan itu emang hal yang tidak baik. Iya, kayak mungkin maksudnya pekerja seksual yang gitu-gitu. Tapi kan ini kan bukan pekerja seksual. Emang awalnya belum, tapi kita khawatirnya ke arah sananya. Kita justru mewanti karena kejadian di luar negeri itu ada seperti itu. Benar. Dari Tinder aja bisa masuk ke kamar. Iya. Apalagi yang seperti ini. Apalagi seperti ini yang mana aksesnya lebih mudah lagi. Gitu. So, jadi menurut gua kalian perkembangan zaman serba cepat, jangan selalu ngikutin tren-tren yang ada sih menurut gua. Kita harus bisa filter ya. Ini harus ngefilter banget. Kayak gini nggak? Aduh. Kacau. Jadi pokoknya poin dari kita ini menurut kita dampaknya 95% negatif. 5% aja positif, nggak tahu positifnya apa, tapi lebih kayak orang yang mungkin lawek banget yang butuh
Ya, ngobrol luas. Urgent banget kali ya, Bu. Urgent banget ya buat ngobrol. Oh iya, mental health itu penting bangsat. Nah iya. Sama satu lagi sih gue tambahin poinnya. Oke. Untuk negatif sebelum diakhiri. Ini membuka suatu gerbang kejahatan baru. Sebelumnya kita tahu bahwa perselingkuhan hype banget. Ini pasti bakal menjadi ajang perselingkuhan baru. Iya, bener. Gue baru ngas juga. Cowok-cowok atau cewek-cewek atau dua-duanya? Jadi awasi pacar kalian, pasti pacar kalian bisa mengakses aplikasi itu, awasi aja. Ya anggaplah, gue nggak tahu ini di aplikasi atau di mana. Ya, platform lah. Atau apapun itu, Twitter terserah. Tapi kita berharap tentunya tren ini nggak berlanjut sih. Semoga, tapi ya nggak tahu lah kita. Demandnya ada. Demandnya ada. Lawan kacau itu ada. Betul. Kita supaya pun juga ada. Jadi kita coba lebih murah. Wis, kena nih ntar nih. Ya kita coba nanti lihat aja flow-nya akan seperti apa. So itu dari kita, ada mungkin kalian nih, gue juga penasaran lu pada ini dengan tren sewa pacar ini apa malah kalian happy ya cowok-cowok bazingan. Oke, coba kita ngobrol-ngobrol di komen ya.